Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channelnya Herman Petani Muda. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang berada di lahan saya ya, di lahan bekas. Ini bekas tanaman berkali-kali. Yang pertama bekas tanaman pare, yang kedua bekas tanaman kacang panjang, yang ketiga bekas tanaman pare lagi, yang keempat timun ya, timun yang kemarin sudah saya publikasikan ya. Ini sudah habis. Terus saya tumpang sari dengan cabai besar baja F1 dari Panah Merah. Ini sudah memasuki usia 50 hari setelah pindah tanam. 50 hari setelah pindah tanam. Ini baru saya pupuk satu kali ya. Baru saya pupuk satu kali tugal di tengah-tengah antara cabai dan mentimun ya. Timunnya di tengah dan cabenya di sebelahnya ya. Jadi ini baru satu kali pemupukan sistem tugal, dan untuk saat ini akan saya lakukan penyemprotan, entah penyemprotan yang keberapa kali. Yang jelas ini tumpang sari dengan timun ya. Tadinya ini timunnya sudah habis, saya fokus di perawatan timun, dan yang ini cabenya ini terkena dampak daripada perawatan timun. Jadi untuk sekarang timunnya sudah habis, terus sekarang saya fokus di perawatan cabai besar. Untuk sekarang di usia 50 hari setelah pindah tanam, saya akan melakukan penyemprotan ya. Untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan insektisida, fungisida, agar bebas dari serangan hama ataupun penyakit. Tapi alhamdulillah ya, walaupun minim perawatan dengan model sistem tumpang sari dengan mentimun, cabenya tumbuh normal. Ini bisa teman-teman lihat, pucuknya bebas dari keriting ataupun bercak, dan buahnya juga sudah mulai besar. Ini insya Allah bisa dipanen di sekitar umur 70 hari setelah pindah tanam. Kurang lebih 20 harian lagi sudah melakukan pemetikan yang pertama. Bisa teman-teman lihat, alhamdulillah di cuaca yang panas sekarang ini dan sorenya turun hujan, tanaman cabai merah besar ini tumbuh dengan baik, walaupun dengan perawatan yang seadanya. Bisa teman-teman lihat, untuk rumputnya di jalur perawatan juga sangat rimbun, karena intinya minim perawatan, dan tadinya saya fokus di perawatan timunnya, dan sekarang timunnya sudah habis, saya fokus di perawatan cabai besar. Untuk pemupukan yang pertama ya, sistem tugal, saya menggunakan Posca SP36 terus Mutiara 1611. Saya takaran 1 gegam ya. Ya kira-kira saja main feeling, lihat perkembangan tanaman, kita pupuk, terus biarkan kita semprot. Nah, ini hasilnya ya. Walaupun minim perawatan, alhamdulillah
buahnya juga bagus. Sudah kelihatan semua buahnya ya. Obat apa saja yang akan saya pakai pada penyemprotan hari ini? Tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisanya saya. Karena saya di sini juga belajar berbagi ilmu agar semuanya bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan. Cabai besar varietas Baja F1 dari Panah Merah. Ini saya pruning semua ya, dari cabang. Saya bersihkan semua ya. Cuman saya sisihkan cabang Y. Dari bawah cabang Y saya buang semua ya. Dari tunas, daun saya bersihkan, jadi buah bisa maksimal. Nah, seperti ini. Nah, ini obat-obatan yang saya pakai untuk penyemprotan hari ini pada tanaman cabai besar dari Baja F1 Panah Merah. Yang pertama, merek dagangnya Optimax ya, insektisidanya 18 EC. Ini bahan aktifnya abamectin. Ini untuk pengendalian ataupun pencegahan kutu daun ataupun tungau yang menyebabkan daun cabai menjadi keriting. Nah, ini adalah obat insektisida yang berbahan aktif abamectin. Untuk merek dagangnya banyak ya. Ya, tapi yang jelas bahan aktifnya itu harus abamectin untuk pencegahan atau pengendalian keriting daun pada tanaman cabai. Terus yang kedua, saya menggunakan fungisida Explore dari DKW. Ini mengandung CPT juga yang berbahan aktif difeconazole 250 EC. Ini sangat bagus sekali ini menurut saya karena ada CPT-nya untuk pengatur tumbuh. Ini untuk pencegahan atau pengendalian bercak daun ataupun busuk batang. Nah, bisa teman-teman baca ya untuk kegunaannya di sini sudah jelas. Ini fungisida sistemik dan sebagai zat pengatur tumbuh yang berwarna kuning kecoklatan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi, cabai, tomat, bawang merah, jagung, kentang, jeruk, kacang panjang, kedelai, semangka, dan lain-lain ya. Ini cocok untuk tanaman hortikultura khususnya di tanaman cabai. Explore bahan aktifnya difeconazole. Terus yang terakhir saya menggunakan insektisida Guracron. Ini racun kontak yang berbahan aktif Profenofos. Ini untuk pengendalian hama ulat, kutu daun, kutu kebul, dan masih banyak hama-hama lain. Ini teman-teman mungkin sudah banyak yang paham untuk obat-obatan ini. Guracron, Explore ataupun Optimax bahan aktif abamectin, Explore dari DKW bahan aktifnya difeconazole, yang terakhir insektisida Guracron.
Kalau yang ini bahan aktifnya sistemik ya, sistemik, terus kurakronnya kontak. Jadi antara sistemik dan kontak itu sangat bagus sekali digabung. Dan juga ini Explore. Untuk takarannya per ini ya, per obat berbahan aktif saya gunakan 20 mili per 16 liter tangki semprot. Ini sudah saya campur dengan air ya, biar tidak terlalu kental. 20 mili per 16 liter air. Terus yang kedua, fungisida Explore saya gunakan 20 mili per 16 liter air. Seperti ini. Terus yang terakhir, insektisida Kurakron berbahan aktif Profenofos sama 20 mili per 16 liter. Untuk penyemprotan interval tergantung kondisi tanaman ya teman-teman. Jika serangan memulai ambang batas ataupun sudah sangat parah, ini bisa dilakukan seminggu 3 kali atau bahkan seminggu 2 kali. Tapi untuk anjuran dari produknya ini seminggu sekali, tapi tergantung dari kondisi tanaman. Nah, kita aduk sampai rata. Terus kita tuangkan ke tangki semprot. Terus kita lanjutkan untuk penyemprotan pada tanaman cabai kita di usia tanam 50 hari setelah pindah tanam. Buahnya sudah semakin besar, dan insya Allah untuk pemetikan pertama di usia 70 ataupun 65, insya Allah sudah mulai bisa dipetik perdana. Oke, sekian dulu tutorial hari ini tentang penyemprotan pada tanaman cabai merah besar ataupun cabai hijau besar dari baja F1. Ulangi sekali lagi, untuk yang pertama bahan aktif Abamectin untuk pengendalian keriting daun. Yang kedua fungisida Explore bahan aktif Difeconazole untuk pencegahan bercak daun, busuk daun ataupun busuk batang. Terus yang terakhir Kurakron insektisida bahan aktif Profenofos untuk pengendalian hama kutu daun, kutu kebul, ulat ataupun belalang pada tanaman cabai. Demikianlah tutorial singkat pada hari ini. Buat teman-teman yang baru hadir, silahkan tekan tombol like, subscribe serta komennya. Jika video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini agar tahu perkembangannya tanaman ini ke depannya bagaimana. Sekian dulu, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.